Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini saya akan membacakan berita jemaat kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Hari ini saya akan membacakan untuk berita pelayanan kita pada pagi hari ini yang dipimpin oleh liturgus Penetua Marlina dan pemimpin ibadah kita untuk firman Tuhan nanti dibawakan oleh Pendeta Nopilianti, Sarjana Teologia. Dan untuk Romawi yang kedua dan ketiga dan seterusnya tidak ada perubahan. Baiklah, di sini ada surat atestasi. Saya akan bacakannya. Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Jemaat Maranatha Bambulung, nomor 3 garing BPH strip MG GKE BLG garing SA garing 7 garing 2021 perihal surat atestasi atau pindah jemaat atas nama keluarga Acilman kepada yang terhormat Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Sababila, lingkungan Nasaret Cares GKE Malawen Raya di Sababila. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan kepindahan anggota jemaat kami dari Jemaat GKE Maranatha Bambulung ke Jemaat GKE Sababila, lingkungan Nasaret Cares GKE Malawen Raya, maka bersama ini kami menyerahkan pelayanan sepenuhnya kepada Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Sababila, lingkungan Nasaret Cares GKE Malawen Raya. Adapun data keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama Acilman atau Kakak Endi, tempat tanggal lahir Bambulung 12 April tahun 1944. Keterangan kepala keluarga. Yang kedua, atas nama Bimi atau Nini Endi, tempat tanggal lahir Bambulung 10 Juli tahun 1946. Keterangan istri. Demikian surat atestasi atau pindah jemaat ini disampaikan kepada BPH Majelis Jemaat GKE Sababila, lingkungan Nasaret Cares GKE Malawen Raya sebagai bahan pegangan bagi masing-masing yang bersangkutan atas penerimaan dan pelayanan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Kami atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Bambulung mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bambulung tanggal 21 Juli tahun 2020, Badan Pekerjaan Harian Majelis Jemaat GKI Bambulung, Ketua Pendeta Yanto M. Mansur, Sarjana Teologia, Sekretaris Penetua Rayuani. Tembusan kepada yang terhormat. Yang pertama, Bapak Majelis Jemaat. Yang pertama, maaf, saya ulang lagi kembali. Yang pertama, BPH Majelis Jemaat GKI Sababila, lingkungan Nasaret Cares GKE Malawen Raya. Yang kedua, arsip. Demikian berita jemaat kita pada pagi hari ini. Kami terus mengingatkan untuk kita semuanya mematuhi protokol kesehatan kita agar kita bersama-sama menjaga untuk terhindar dari wabah pandemi saat ini. Terima kasih. Demikian berita jemaat. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKI Sababila dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi
dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Warga jemaat kalian, untuk persiapkan diri kita, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan yang kedua. Dan pada bait yang kedua, warga jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyi dari PKJ nomor 219. Di saat ini ku angkat tembang bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku angkat tembang bagi
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya puji, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, Amsal 9 ayat 1-6, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita menyanyi dari NKB 204, di dunia yang penuh cemar, bait yang pertama. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih dan setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami beribadah bersama meskipun dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga yang menyediakan waktu dan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan kami renungkan bersama pada minggu hari ini. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja
mengurapi dan memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengar, agar kami boleh mengerti, bahkan Tuhan memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai yang ke-35. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa manusia perlu makan untuk hidup, tetapi bukan hidup untuk makan. Hal tersebut diartikan bahwa manusia perlu makan untuk bertahan hidup dan untuk kelangsungan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan oleh ahli ada menyebutkan bahwa makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kita sadar bahwa makanan adalah sesuatu hal yang penting bagi tubuh kita. Tetapi kita juga harus ingat dengan perkataan Yesus di dalam Matius 4 ayat 4. Bahwa setiap manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat Tuhan, hal itu mau menunjukkan kepada kita, walaupun konteksnya tidak sama, namun paling tidak mengatakan bahwa selain kebutuhan jasmani, maka manusia juga memiliki kebutuhan rohani yang tidak kalah pentingnya untuk dipenuhi di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dalam nas kita pada hari ini Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35 memperlihatkan sebuah percakapan Yesus dengan orang banyak pada saat itu yang mengikuti, mencari serta menemukan Yesus setelah mereka dikenyangkan dengan berkat Yesus dari 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang sehingga mereka boleh makan dan kenyang. Perkataan Yesus dalam ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, perkataan Yesus itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang banyak itu mengikuti Dia karena sebuah motivasi tentang makanan jasmani. Dikatakan juga dalam percakapan ini bahwa nenek moyang Israel ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian, Allah memberikan mereka makanan yang disebut mana di padang gurun, yang mereka percayai adalah roti dari sorga. Dan meskipun itu benar dari sorga, namun makanan tersebut adalah makanan yang mengenyangkan mereka secara jasmani, dan itu hanya sementara. Saat mereka makan, mereka menjadi kenyang, tetapi kemudian mereka kembali lapar. Demikian juga makanan mana itu bisa busuk dan rusak ketika mereka mengumpulkan berlebihan dari apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesus menyebutkan dengan jelas dan tegas dalam ayat 35 bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bahwa Yesuslah mana yang sesungguhnya, roti yang turun dari surga, yang berasal daripada Allah, yang itu dilambangkan dengan dirinya sendiri, hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadi siapa yang percaya dan hidup di dalamnya, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang mau dikatakan oleh Yesus kepada orang banyak. Nenek moyang Israel meskipun mereka hidup di Mesir dengan kelimpahan, dikatakan bahwa kuali mereka berisi daging dan makan roti sampai kenyang di Mesir, namun hidup mereka sebagai budak. Oleh sebab itu Allah menuntun mereka keluar dari Mesir supaya mereka memiliki masa depan dan rancangan Tuhan untuk menjadikan mereka orang-orang yang merdeka. Oleh sebab itu Allah melihat dan juga berkarya dalam kehidupan umat Israel. Sehingga apa yang dilihat oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahkan oleh kita sebagai manusia, Allah jauh melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini mau menuntun, membimbing kita untuk melihat bahwa motivasi kita datang kepada Tuhan bukan hanya masalah berkat secara jasmani saja. Meskipun itu penting bagi kehidupan kita, bagi tubuh raga kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi juga kita mampu melihat tentang keselamatan dan hidup yang kekal di dalam rohani kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri sebagai sumber segala-galanya yang memberikan damai dan sejahtera di dalam kehidupan kita manusia. Oleh sebab itu janganlah karena keinginan kita memenuhi kebutuhan jasmani kita membuat kita menjadi buta dan tuli terhadap perkataan dan perintah Tuhan.
Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita meyakini Tuhan sebagai sumber segala-galanya dalam hidup kita, maka hendaklah kita percaya dan meyakini bahwa berkat jasmani itu akan menjadi bagian Tuhan untuk diberikan dan disediakan bagi kita yang hidup di dalamnya. Kemudian hal yang kedua, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya kuasa dan pasti punya cara untuk memelihara umatnya. Di tengah tekanan, keadaan, kesulitan dan berbagai hal yang terjadi dan kita alami di tengah dunia sekarang ini, kita mengakui begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kesulitan hidup. Namun ketika kita percaya di dalam Tuhan, apakah kita mengakui betapa baiknya Tuhan di dalam kemurahan-Nya bagi kita yang percaya? Pekerjaan tetap Tuhan perkenankan untuk kita lakukan di kehidupan kita hingga saat ini. Kebutuhan kita tetap tercukupkan. Itu karena Tuhan yang memberkati. Pelayanan tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Itu pun karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Untuk itu betapa kita tidak bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menuntun umat Israel menjadi orang yang merdeka dari perbudakan Mesir. Umat Israel hanya melihat kesulitan mereka di padang gurun, bersungut-sungut dan mengeluh tentang keadaan mereka. Tetapi Tuhan merencanakan hal yang besar dalam kehidupan kita, memberikan tanah perjanjian. Pada tanggal 17 Agustus kita akan memperingati HUT Republik Indonesia yang kita cintai yang ke-76 tahun. Kita bersyukur kita menjadi bagian dari bangsa yang merdeka dari penjajahan. Namun jemaat Tuhan, kita tetap berjuang dalam hidup dan masa depan kita. Dalam setiap kesulitan dan tantangan di tengah zaman sekarang ini maupun yang akan datang. Sebagai orang percaya, mari kita tetap mendoakan bangsa kita, mendoakan pemimpin kita, mendoakan seluruh masyarakat bahkan jemaat kita. Makmur sejahtera Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan menuntun, memelihara setiap kehidupan baik jasmani maupun rohani kita sebagai umatnya dan dalam kehidupan bangsa, negara, bahkan gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh Penatua Diakon lingkungan Epata Jemaat GKI Sababila. Disilakan.
Kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan syafaat kita. Terima kasih Bapa di surga atas setiap hal yang boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa berkat jasmani dan rohani Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Melalui Yesus Kristus yang adalah roti hidup, memberi kami keselamatan dan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih atas bangsa dan negara kami Indonesia. 17 Agustus 2021 boleh merayakan HUT yang ke-76 tahun. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kesempatan yang boleh Engkau nyatakan dalam bangsa negara yang kami cintai ini. Berkati pemimpin-pemimpinnya, berkati seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia, agar kemakmuran, keadilan, damai sejahtera Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami di sepanjang masa. Bapa di surga, berkatilah gereja yang boleh mewartakan Injil-Mu di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di berbagai tempat di seluruh dunia. Terus kami serahkan gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat majelis sinode, majelis resort, dan majelis jemaat. Terus yang ada di kawasan majelis resort IKE Malawen Raya ini Tuhan. Berkatilah setiap pelayanan yang boleh dilakukan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memperlengkapi setiap hamba-hamba Tuhan. Kami selaku pendeta, vikaris, penatua diakon, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan bagi nama Tuhan. Engkau boleh memberikan kami yang terbaik untuk melayani Tuhan dan juga jemaat-Mu. Berkati seluruh umat Kristiani, orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia. Dalam setiap hidup dan kehidupan diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Cita-cita, harapan dan masa depan berada dalam rancangan terbaik di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah kesulitan dan tantangan hidup, kasih dan setia dan kemurahan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Nantiasa menguatkan, memampukan kami menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber berkat dan sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Kami serahkan jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit, berjuang untuk sembuh. Tuhan memberkati setiap perawatan medis, juga keluarga yang mendampingi. Terus kami mendoakan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Mari Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan, semangat, iman, percaya di dalam Tuhan Yesus, agar mereka tetap kuat sabar melewati pergumulan dan sakit yang dialami, hingga saatnya mereka boleh sembuh dan dipulihkan di dalam kuasa kasih-Mu. Jemaat-Mu yang berduka cita atas kehilangan orang-orang terkasih yang telah berpulang, mari Tuhan Engkau juga memberikan penghiburan senantiasa bagi mereka sekalian. Kami turut bersyukur dan bersuka cita bersama mereka yang boleh mengingat pertambahan usia, baik itu kelahiran maupun pernikahan di dalam minggu dan bulan ini. Bapa di surga, berkatilah hidup mereka sekalian, pribadi maupun keluarga, dan kesehatan, umur yang panjang, berkat dalam setiap usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab. Mereka senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Berkatilah pelayanan kami saat ini bersama dengan penatua diakon,
Majelis Lingkungan Epata Jemaat Sababila, Singer, petugas sound system, tim multimedia, dan setiap kami yang boleh terlibat di dalam pelayanan hari ini. Berkatilah kami Tuhan, perlengkapi kami dengan sukacita. Di dalam Roh-Mu yang kudus kami meyakini bahwa berkat Tuhan boleh dinyatakan dan disediakan bagi kami yang boleh melayani dengan sungguh di dalam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan jemaat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan dan mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan pun pelayanan kami di sepanjang hari ini, besok dan hari-hari selanjutnya. Setiap cita-cita harapan masa depan kami hanya serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberi persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bersyukur bertanda air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang nanti kita akhiri dengan menyanyikan haleluya 3 kali. Kami undang jemaat untuk berdiri. Hendaklah dengan hati, bibir, mulut kita masing-masing kita ucapkan bersama demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.